Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Politik kepala sakit. Ya, saudara-saudara, ada orang yang tidak suka berpolitik. Ya, bagi mereka, politik itu bikin kepala sakit, bikin susah tidur, bikin gelisah, ya, bikin makan hati. Karena itu, ketika berbicara tentang topik-topik politik, mereka lebih memilih diam atau bahkan mengalihkan pembicaraan ke topik-topik yang lain. Tetapi ada juga orang yang suka berpolitik, suka berbicara, berdiskusi tentang tema-tema politik, ya, suka mengupdate berita-berita politik. Ya, sah-sah saja. Setiap orang punya pertimbangan tertentu untuk menyukai atau tidak menyukai politik. Tetapi saudara-saudara, kita adalah makhluk politik. Ya, sebagaimana kata Aristoteles, kita ini zoon politikon, ya. Kita makhluk politik. Sejak dilahirkan kita adalah insan politik. Karena itu, ya, kita tidak bisa melepaskan diri dari urusan, dari keputusan-keputusan politik. Ya. Ketika kita menyekolahkan anak kita, ya, baik di tingkat SD bahkan sampai perguruan tinggi, kita berurusan dengan keputusan-keputusan politik. Ketika kita ke pasar, ya, kita membeli barang-barang di pasar, harga barang di pasar itu juga ditentukan oleh yang namanya keputusan politik. Ketika kita hendak bepergian, menggunakan kendaraan, menggunakan pesawat, harga-harga, ya, tiket itu juga ditentukan berdasarkan keputusan politik. Ya, keputusan yang diambil dalam rembuk-rembuk politik di gedung-gedung parlemen. Ya. Segala urusan kita selalu ada kaitannya dengan politik. Karena itu, ya, kalau ada orang yang alergi terhadap politik, maka cukup berbahaya. Karena tidak ada dokter yang akan mengobati alergi politik itu. Saudara-saudara, saat-saat sekarang, ya, hari-hari ini adalah saat-saat di mana tensi politik semakin tinggi. Tinggal menghitung beberapa minggu lagi, kita akan sampai ke hari H, pemilu serentak, ya, Pilpres dan pemilu legislatif, 14 Februari 2024. Tentu, setiap kita sudah punya pilihan. Entah pilihan di Pilpres maupun di pemilu legislatif. Ya, ada yang melihat kontestasi ini sebagai kontestasi yang menyita waktu, ya, yang menjadikan orang sibuk, ya, yang menjadikan banyak urusan, ya, diabaikan karena orang hanya fokus pada urusan politik. Tetapi inilah riak-riak politik, inilah dinamika politik yang tidak dapat kita hindari. Mungkin ada yang berpikir, lebih baik saya golput saja daripada saya harus memilih orang-orang yang dalam kacamata saya tidak layak atau tidak pantas. Tetapi saudara-saudara ingat, ketika Anda memilih golput, maka tetap akan ada orang-orang yang terpilih menjadi presiden, menjadi wakil presiden, atau menjadi anggota legislatif. Ya. Tanpa pilihan Anda pun, mereka tetap ada. Dan mereka akan menentukan, ya, keputusan-keputusan yang punya kaitannya dengan kepentingan Anda. Karena itu, ya, sebaiknya gunakan hak pilih Anda untuk bisa menentukan pemimpin macam manakah yang kita harapkan untuk bangsa dan negara kita ini, ya, untuk daerah kita ini, agar mereka bisa menjadi perpanjangan tangan. Mereka bisa menjadi pelayan-pelayan yang mau berbakti untuk bangsa dan negara, yang mau melayani masyarakat di daerah-daerah. Saudara-saudara, ya, politik, ya, memang dalam sisi tertentu dilihat sebagai hal yang kotor. Padahal politik itu tidak kotor. Politik itu murni. Politik itu mulia karena tujuannya sangat luhur. Saudara-saudara,
Tujuan politik itu bonum commune, pro bono publico. Ya. Politik itu punya tujuan untuk menciptakan kebaikan bersama, ya, untuk menciptakan kemaslahatan bagi banyak orang. Karena itu, politik itu luhur. Yang membuat politik itu jadi kotor, itu adalah aktor-aktor politiknya. Yang membuat politik jadi kotor, itu adalah pelaku-pelaku politiknya. Jadi, kalau Anda membenci aktor politik, kalau Anda tidak menyukai pelaku politik, silakan. Tetapi janganlah Anda alergi pada politik. Karena apapun urusan kita, apapun kepentingan kita, selalu saja berkaitan dengan keputusan-keputusan politik. Nah, pemilu 14 Februari ya adalah saat di mana kita menjadi hakim untuk memutuskan manakah yang layak didukung, manakah yang pantas untuk tidak didukung. Karena itu suara kita, suara Anda itu sangat berharga. Ya, Andalah, pemilihlah yang akan menentukan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan, nasib daerah kita ini 5 tahun ke depan. Mungkin kita perlu berkaca ya dari pengalaman-pengalaman yang lalu. Mungkin saja ya dalam memilih kepala daerah misalnya, kita sering menyesal setelah kita memilih. Orang yang kita pilih ternyata 5 tahun ya tidak banyak melakukan aksi-aksi konkret untuk masyarakat. Masih banyak melakukan narasi-narasi yang bombastis. Kita pada akhirnya menyesal, salah pilih. Ya. Mungkin juga kita menyesal pernah memilih wakil rakyat yang selama 5 tahun hanya duduk-duduk saja di gedung parlemen. Tidak bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Ngomong pun susah. Ya. Bagaimana mau memperjuangkan nasib rakyat kalau tidak berani berbicara, tidak kritis, ya, takut terhadap media. Bagaimana mau menjadi perpanjangan mulut, lidah, telinga dan mata masyarakat, ya, kalau wakil rakyatnya tidak paham substansi. Wakil rakyatnya lebih banyak ya kosmetik, pencitraan. Nah, Anda dan saya mungkin menyesal telah memilih wakil-wakil rakyat semacam itu. Inilah saatnya 14 Februari untuk kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Saatnya 14 Februari untuk kita tidak melakukan kesalahan yang serupa. Tidak memilih calon-calon wakil rakyat ya yang pada akhirnya tidak berkontribusi positif untuk kepentingan masyarakat. Tidak memilih pemimpin daerah yang pada akhirnya ya tidak bisa memenuhi harapan masyarakat. Kitalah yang akan menentukan pilihan. Karena itu suara kita ya itu sangat mahal. Suara kita itu penting untuk menentukan seperti apa demokrasi kita 5 tahun ke depan. Karena itu ayo ke TPS, jangan golput. Dan saudara-saudara, politik mungkin bikin kepala sakit, tetapi kalau Anda kepala sakit, minum obat bintang 7. Tetapi jangan alergi pada politik. Karena apapun keputusan-keputusan yang akan Anda hadapi nantinya selalu bersentuhan dengan yang namanya kepentingan politik. Demikian ya sedikit perspektif saya. Tetap sehat ya, semangat dan Tuhan memberkati.